Perempuan sebagai manusia pada hakikatnya memiliki hak untuk menentukan jalan hidup mereka terlepas dari bagaimana dan apa pilihan yang akan dituju kelak. Permasalahan muncul dan berputar pada mana pilihan hidup yang lebih baik, mana pilihan hidup yang lebih mulia, hingga mana pilihan hidup yang memiliki derajat lebih tinggi. Pada dasarnya, ibu rumah tangga ataupun wanita karir, keduanya sama-sama hebatnya. Keduanya juga sama-sama memiliki segudang kebaikan dalam dirinya. Sejatinya, wanita tidak dilihat dari profesinya, tapi bagaimana dia bisa menjadi versi terbaik dari dirinya. Ibu rumah tangga, wanita karir. Hal ini selalu menjadi dilema seorang wanita. Pilihan yang tidak mudah karena keduanya sama baik dan mulianya. Yang satu bisa nambah penghasilan keluarga, yang satu bisa full time mengurus dan mendidik anak di rumah. Yang satu bisa menjadi bentuk aktualisasi diri, yang satunya lagi adalah wujud dedikasi untuk anak dan suami. Namun, ironisnya apapun itu pilihannya, seringkali wanita merasa bersalah. Ibu rumah tangga merasa bersalah karena menyia-nyiakan talenta, bakat, dan juga ijazahnya. Wanita karir merasa bersalah karena meninggalkan anaknya di rumah. Berangkat kerja berlinang air mata, hati tidak tenang, selalu khawatir dan cemas. Lalu, sebagai wanita, kita harus bagaimana? Memang tidak mudah menjadi wanita, apalagi dengan sejuta pilihan dan konsekuensinya. Belum lagi cibiran-cibiran orang di sekitarnya. Udah sekolah tinggi-tinggi kok hanya di rumah aja? Nggak sayang tuh sama pendidikannya. Kok tega ya ninggalin anak di rumah? Anaknya dititipkan, ibunya asik cari uang. Ya, dua-duanya tetap saja mendapat cibiran. Seakan-akan yang memberi komentar tidak punya perasaan. Mereka tidak mengerti bahwa kadang wanita tidak punya pilihan. Mereka tidak mengerti bahwa kadang itu terjadi karena memang kebutuhan dan juga tuntutan. Lalu, mana yang lebih baik, melanjutkan berkarir atau menjadi ibu rumah tangga? Dilema tersebut tampaknya tak akan pernah usai. Ketika menjadi seorang wanita, yang paling baik memang tetap memprioritaskan pekerjaan sebagai ibu dan menomorduakan pekerjaan yang di luar. Untuk wanita yang memutuskan tetap berkarir dibandingkan menjadi full-time mom, keputusan kamu juga tidak salah. Menjadi ibu bekerja juga penuh tantangan dan mengasyikkan. Kedua pilihan tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda yang membutuhkan perencanaan tepat bagi beberapa orang. Banyak hal yang harus dipertimbangkan khususnya bersama pasangan. Ada 4 hal pertimbangan yang harus dibicarakan. 1. Tujuan berkarir. Salah satu alternatif untuk stabilitas rumah tangga dan tujuannya adalah untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Maka berkarir merupakan pilihan yang tepat. Coba pertimbangkan dulu potensi penghasilan yang didapat dan apakah hal tersebut setimpal dengan waktu yang dipakai untuk bekerja. Akan lebih baik jika waktu bekerja tersebut masih bisa kamu gunakan untuk melakukan tugas harian sebagai ibu rumah tangga. Misalnya untuk menyiapkan sarapan, mengantar anak sekolah, dan menyiapkan makan malam. Jika tujuan berkarir lebih kepada idealisme mengembangkan talenta atau meraih cita-cita, kamu harus berhati-hati agar tidak terlalu larut dalam obsesi. Pada akhirnya, tugas utama kamu sebagai seorang ibu sebaiknya bisa tetap terpenuhi. 2. Kepala keluarga. Dampak yang terjadi saat karir ibu lebih berhasil dibandingkan suami adalah terdapat 2 dominasi di dalam keluarga. Hal ini dapat menjadi potensi perpecahan di dalam keluarga. Hadirnya anak dapat mempengaruhi kondisi ini, karena itu pembagian tanggung jawab harus jelas dan dilakukan dengan secara konsisten. 3. Waktu. Salah satu hal yang sulit dilakukan adalah membagi waktu. Kesibukan orang bekerja akan membuat waktu untuk dihabiskan dengan anak semakin sedikit. Siapa yang akan menyiapkan makan malam? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa jadi akan terus terulang. Tak hanya itu, menentukan waktu liburan keluarga pun menjadi lebih sulit karena harus saling menyesuaikan jadwal cuti. Untuk menghindari konflik, sebaiknya pembagian waktu ini harus disepakati sejak awal dan tak lupa bersiap-siap jika ada kondisi yang mengharuskan kamu atau pasangan mengalah. 4. Rekan kerja. Ibu yang bekerja tentu akan memiliki rekan kerja, baik sesama maupun lawan jenis. Interaksi yang terjadi tak hanya di dalam, tetapi juga di luar kantor. Lazimnya akan selalu ada sahabat akrab yang pastinya terasa menyenangkan karena menghadirkan suasana baru. Nah, membagi keseimbangan antara pekerjaan, sosialisasi dengan rekan kerja, dan keluarga akan menjadi masalah yang harus diantisipasi. Tetapkan prioritas bersama pasangan. Jika pasangan merupakan pribadi pencemburu,
Sebaiknya kamu berhati-hati untuk tidak melanggar batas yang nantinya dapat memunculkan konflik yang tidak perlu. Berhentilah untuk membandingkan keduanya, karena setiap rumah tangga berbeda. Bagaimana sibuknya orang tua, kasihnya akan selalu ada untuk anaknya. Ibu rumah tangga, wanita karir adalah pilihan, tidak ada yang salah. Asalkan semuanya dikerjakan dengan kesungguhan dan ketulusan. Tidak masalah asalkan keluarga tidak ditelantarkan. Ibu yang cerdas adalah ibu yang tahu prioritas. Dia tahu yang lebih penting, yang dibutuhkan oleh keluarganya. Dia tahu suara mana yang harus didengarkan dan suara mana yang harus diabaikan. Wanita karir, ibu rumah tangga memang dua hal yang berbeda. Tapi berbeda bukan berarti yang satunya benar dan yang lainnya salah. Karena kedua-duanya sama-sama pekerjaan yang mulia. Wanita karir, ibu rumah tangga yang ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Jadi, jangan terperangkap oleh stigma karena ibu sejati tidak dinilai dari profesinya. Tapi jadilah ibu yang bahagia, yang bisa menghargai pilihan hidupnya, menjadi versi terbaik dari dirinya dan mengasuh anak dan keluarga dengan penuh cinta. Jangan lupa subscribe channel kami yang lain untuk mendapatkan informasi terkait berita seputar Indonesia di Mitra Pos News, update informasi teknologi di kamar kos, dan cerita horor di Pojok Pati.